البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di halaman 29. Qala al-Imamul Albani rahimahullah wal nadrib masalah. Kita akan membuat satu contoh. Al-hurubul qa'imatu diddal muslimina fi katsirin min biladil Islam. Peperangan-peperangan yang terjadi melawan kaum muslimin di banyak negeri-negeri Islam. Hal yufidu an nush'ila hamasatal muslimina tujahaha. Apakah memberikan faedah untuk kita menyalakan fanatisme kaum muslimin kepada permasalahan ini? Wa nahnu la namlikul jihadal wajiba idaratuhu min imamin mas'ul. Sementara kita tidak kuasa untuk berjihad yang wajib dikendalikan, yang mana pengendaliannya itu wajib datang dari penguasa yang bertanggung jawab. Uqidat lahul bai'ah, yang bai'at telah ditegakkan pada dirinya. Kita tidak berkuasa, kita tidak mampu. Misalkan apa? Perang di Ambon. Kita berusaha menolong kaum muslimin melawan orang-orang Nasara, tapi kenyataannya apa yang kita mampu? Seringkali kita malah dikhianati oleh sebagian kaum muslimin, baik itu rakyat ataupun penguasanya. Memang kita belum punya kemampuan untuk itu. Dan itu adalah bagian dari musibah sebagai hasil dari kesyirikan yang banyak terjadi di kalangan muslimin, bid'ah di kalangan muslimin, dan maksiat di kalangan kaum muslimin. Kalau asasnya saja belum siap, bagaimana kita akan menjalankan roda pemerintahan dan roda jihad, sementara asas jalannya saja masih kacau. Taib. Bahkan di Yaman, yang mana banyak ulama di sana, semuanya berusaha untuk membela diri, membela keluarga, membela agama. Tapi seringkali siapa yang mengkhianati jihad pembelaan diri kaum muslimin? Justru kaum muslimin sendiri, sebagian muslimin yang lain, baik itu dari kalangan orang bawah ataupun dari kalangan pemerintahnya, seringkali malah ahlu sunnah yang dikhianati. Bahkan sebagian pengkhianatnya adalah datang dari partai-partai dan datang dari kelompok-kelompok jihad yang justru bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Ahlus sunnah berusaha untuk membela muslimin, berusaha untuk menyelamatkan daerah-daerah kaum muslimin. Ketika ahlus sunnah bangkit, banyak wilayah-wilayah, banyak perbukitan-perbukitan yang berhasil direbut dari tangan-tangan orang-orang Syiah Rafidhah dengan perjuangan yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika tiba masuk waktu petang, orang kafir mundur, kafir Rafidhah mundur. Kemudian tahu-tahu datang kelompok jihad, baik itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin ataupun dari kalangan Al-Qaeda ataupun yang lainnya, mengatakan, oh kita ini berjuang bersama-sama. Sudah tadi kalian berjuang untuk merebut bukit ini, biarkan malam ini kalian istirahat, kami yang menjaga. Tahu-tahu pagi harinya bukit itu sudah dijual oleh orang-orang Khawarij tadi kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Tahu-tahu Rafidhah sudah naik di perbukitan itu lagi. Na'udzubillah. Siapa yang berkhianat sekarang? Muslimin sendiri, kaum muslimin dari kalangan orang-orang Khawarij dan dari sebagian pemerintah yang rela menjual agamanya untuk orang-orang Syiah Rafidhah. Inilah yang terjadi. Tatkala jiwanya belum dididik dengan tauhid, belum dididik dengan ketaatan kepada Allah, belum dididik untuk menjauh dari hawa nafsu, maka yang seperti ini seringkali jihad itu kita tidak mampu apa-apa kecuali sebatas apa yang kita mampu itu saja. Ujung-ujungnya kita akan dihalangi oleh pemerintah, akan dihalangi oleh para Khawarij itu sendiri yang setiap hari berbicara jihad. Berarti kuncinya ada pada apa? Kuncinya ada pada pendidikan tauhid, pendidikan sunnah, pendidikan ikhlas dan mutaba'ah. Itulah kuncinya. Maka kalau dasar jalannya belum dibentuk dengan baik, jangan harap roda pemerintahan, jangan harap kendaraan jihad itu akan berjalan dengan baik di atas jalan tadi. Tayyib. Kemudian kata beliau di sini, la faidata min hadzal amal. Tidak ada faedah dari amalan ini. Ini uslub Arabi ya, bukan berarti 0% faedahnya. Ada faedah kecil-kecil, tapi dibandingkan dengan
kerugian yang lebih besar dari itu, seakan-akan memang tak ada faedahnya untuk sibuk dengan perkara tadi. Sementara yang asas saja masih disia-siakan oleh kaum muslimin. Kata beliau, wala naqulu innahu laisa biwajib. Kita tidak mengatakan bahwasanya jihad itu tidak wajib. Walakin naqul innahu amrun sabiqun li awanih. Tetapi kita mengatakan bahwasanya perkara ini, perkara jihad, perkara politik, itu mendahului waktunya, belum tiba waktunya. Tayyib. Bukan berarti jihad selama ini sia-sia, tidak demikian. Kita insya Allah dapat pahala jihad, jihad membela diri. Kita diserang, tak perlu kita kemudian menunggu izin pemerintah atau menunggu kesepakatan umat. Namanya sedang diserang. Man qatala duna malihi, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, dia mati syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, dia mati syahid. Tidak wajib menunggu izin pemerintah karena ini membela diri. Sebagaimana difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita tidak mengatakan sia-sia, tetapi apa? Tapi untuk jihad-jihad yang digambarkan dan digembar-gemborkan oleh para khawarij, jihad besar membentuk negara, itulah yang sia-sia pada masa sekarang ini. Waktunya belum ada. Tapi kalau ada yang menyerang, memang kita wajib untuk membela diri, membela kehormatan anak istri dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian kata beliau, walidzalika fa'alaina an nashghala anfusana wa an nashghala ghairana mimman nad'uhum ila da'watina. Maka dari itu kewajiban kita adalah kita menyibukkan diri-diri kita dan menyibukkan orang lain yang kita ajak mereka kepada dakwah kita. Bitafhimihimul Islam as-sahih, dengan memahamkan kepada mereka Islam yang benar, wa tarbiyatihim tarbiyatan sahihah, dan dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Amma an nashghalahum bi umurin hamasiyah, adapun untuk kita menyibukkan mereka dengan perkara-perkara fanatisme, wa atifiyah, perkara perasaan, fadzalika mimma sayasrifuhum anit tamakkuni fi fahmi dakwah. Maka perkara seperti ini termasuk perkara yang akan memalingkan mereka dari kemantapan di dalam memahami dakwah allati yajibu ayyaquma biha kullu mukallafin minal muslimin, yang wajib untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang terbebani syariat dari kaum muslimin. Katashihil aqidah, seperti perbaikan akidah, wa tashihil ibadah, perbaikan ibadah, wa tashihis suluk, perbaikan metode ibadah, wahiyya minal furudil ainiyah, dan ini termasuk fardu ain, allati la yu'dzarul muqassiru fiha, yang mana orang yang bersikap kurang dalam masalah ini tidak diberi udzur. Karena dia punya kemampuan untuk belajar, punya kemampuan setelah itu untuk melaksanakan ilmu-ilmu fardu ain yang dia miliki. Ternyata malah menyanyiakan itu dan sibuk dengan masalah politik dan kerusi. Itulah yang beliau bahas. Wa ammal umurul ukhra, adapun perkara-perkara yang lain, fa ba'duha yakunu minal umuril kifaiyah, sebagiannya termasuk perkara fardu kifayah. Ka misli ma yusammal yawma bi fiqhil waqi', seperti perkara yang sekarang dinamakan sebagai fiqhul waqi', yang digembar-gemborkan, slogannya didengung-dengungkan oleh orang-orang Hizbiyun dari kalangan Sururiyun, Qutbiyun. Wal ishtighalu bil amali siyasi, dan menyibukkan diri dengan perkara politik. Alladzi huwa min mas'uliyati man lahumul hillu wal aqd. Lahumul hallu wal aqd. Yang mana ini adalah tanggung jawab dari orang yang memiliki wewenang untuk yaitu menguraikan permasalahan dan membuat suatu kesepakatan. Yaitu apa? Para penguasa dan ahli masyurah mereka yang berhak untuk menguraikan urusan politik dan berhak untuk membuat keputusan-keputusan politis. Kita bukan seperti itu. Alladzi bi imkanihim ayyastafidu min dzalika amaliyan, yang mana dengan itu mereka mampu untuk mengambil faedah secara amal. Mereka bertanya kepada ulama, ulama memberikan bimbingan, lalu mereka yang secara amali mempraktekannya, yaitu para penguasa. Amma ayya'rifahu ba'dul afrad, adapun jika perkara ini diketahui oleh sebagian individu, alladzina laisa bi aidihim halun wala aqd, yang mana
bukanlah di tangan mereka wewenang untuk menguraikan permasalahan dan membuat akad, yaitu apa? Akad-akad politik. Wa yashghalu jumhuran nas, dan menyibukkan jumhur manusia bil muhimmi anil aham, dengan perkara yang penting. Memang perkara penting, tapi apa? Menyibukkan mereka dari yang lebih penting. Tentunya ini adalah kerugian dan kesia-siaan. Fadzalika mimma sarafahum anil ma'rifatis shahihah. Maka yang seperti itu termasuk perkara yang akan memalingkan mereka dari pengetahuan yang benar. Wa hadza ma nalmasuhu lamsal yad. Dan ini termasuk perkara yang kami dapati secara langsung. Jadi bukan sekedar menebak-nebak. Imam Al-Albani, kami dapati secara langsung, kata beliau, fi kasirin min manahijil ahzabi wal jama'atil islamiyyatil yaum, di kebanyakan dari metode-metode partai-partai dan jamaah-jamaah Islam pada masa sekarang ini. Haitsu na'rifu anna ba'dahum insarafa an ta'limi syababil Islam, syababil muslim, yang mana mereka terpalingkan dari mendidik pemuda muslim al-mutakattil yang berkumpul, wal multafi haula haula'i du'ah, dan yang berkeliling di seputar para dai tadi. Min ajli ayyata'allama wa yafhamal aqidata shahihah. Mereka datang berkumpul tujuannya untuk belajar dan memahami akidah yang benar. Niatnya baik para pemuda tadi. Wal ibadati shahihah, dan mempelajari ibadah yang benar. Wasulukis shahih, dan metode ibadah yang benar. Wa idza bi ba'dhi haula'i du'ah, ternyata sebagian dai-nya yanshagiluna bil amali siyasi, sibuk dengan politik. Ya, dulu dianggap ustadz atau dianggap kiai atau dianggap sebagai alim ulama, dianggap syekh. Tahu-tahu syekhnya masuk ke partai politik. Akhirnya sibuk dengan itu. Seperti yang dilakukan oleh Ahmad Ash-Shihidi, kalau tak salah di mana itu, Uni Emirat. Padahal dulu dari Ahlus Sunnah, dakwahnya baik, dipuji oleh Syekh Muqbil. Begitu masuk kepada urusan kepartaian, ya sudah langsung sibuk. Para pemudanya terbengkalai di pondok dia atau di masjid dia itu, sebagaimana disebutkan di dalam risalah sebagian masyayikh. Tapi kita habiskan sedikit di sini. Wa muhawalati dukhuli fil barlamanat, sibuk dengan usaha untuk masuk ke parlemen. Allati tahkumu bi ghairi ma anzalallah, yang berhukum dengan yang selain dari apa yang Allah turunkan. Akhirnya malah masuk ke perkara yang harusnya dihindari, yaitu berhukum dengan hukum taghut. Fasarafahum hadza anil aham, maka orang ini, orang yang tersesat ini, memalingkan para pemuda dari perkara yang lebih penting. Wastaghalu bima laisa muhimman, dan akhirnya mereka sibuk dengan perkara yang tidak penting. Masuk ke parlemen. Bukan kita mengatakan politik tidak penting, tapi masuk ke parlemen apa yang pentingnya. Bahkan ini adalah kekufuran. Karena parlemen itu bukan ikut syariat Allah. Namanya pola parlemen. Ini adalah pola Yunan. Fi hadhihi dzurufil qaimatil an, di dalam situasi-situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.